Halo kawan, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan video tentang cerita yang menarik. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi di kehidupan kawan semua. Selamat menonton dan kita belajar bersama. Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar tentang siapakah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu seorang tokoh dari Wali Songo atau 9 wali. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dari Raden Ahmad Sahuri atau seorang Adipati Tuban yang ke-8 dan Dewi Nawang Arum atau putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Maghrib. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Beliau ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, batu pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama lain dari Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Terkait asal-usulnya, ada dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama adalah yang menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dari bendahara Portugis Tom Pires 1468 sampai 1540 Masehi. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilatikta, dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van de Burg, 1845 sampai 1927 Masehi, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menilai bahwa Arya Teja atau Abdul Rahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas atau paman Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh. Mereka adalah kakak beradik. Beberapa versi, menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, beliau melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang.
Raden Said lalu menyusun Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkannya ke sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur tanpa disadarkan, akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga, lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun, cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan budaya sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan, ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana berdakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Iler dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah penggagas Baju Takwa, perayaan Sekatenan, Grebeg Maulud, serta lakon carangan Layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Landscape pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid diyakini pula konsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Ketika wafat, beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak atau Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Itulah informasi tentang siapakah Sunan Kalijaga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.